Ada yang lagi nyari ide bisnis, tapi bukan ide bisnis yang sekedar jualan aja. Di konten ini saya mau bahas tentang ide bisnis yang berpeluang untuk menjadi bisnis besar. Ide bisnis dapat ditemukan dimanapun, dari majalah, televisi, marketplace, atau ketika kamu traveling. Tapi masih banyak aja yang kesulitan dalam mencari ide bisnis. Mungkin bukan karena sulit mencarinya ya, tapi memikirkan resikonya. Apalagi kalau kamu punya cita-cita untuk memiliki bisnis yang besar, yang bukan cuma berjualan aja, yang punya sistem dan bahkan bisnis yang memiliki pengaruh di masyarakat. Ide bisnis untuk membangun bisnis yang besar memang cenderung lebih sulit untuk ditemukan, tetapi bukan berarti tidak ada. Dan melalui konten ini saya akan memberikan tips untuk mendapatkan ide bisnis kalau kamu ingin membangun bisnis yang besar. Yang pertama, temukan masalah. Temukan masalah dan cari solusinya, tapi bukan sekedar solusi untuk segelintir orang atau solusi yang kecil. Carilah masalah, tapi tidak harus masalah besar, tetapi solusinya itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Misalnya seperti solusi yang diberikan oleh online ticketing seperti tiket.com atau Traveloka. Mereka mengatasi masalah untuk pencarian tiket dan transportasi serta hotel. Dahulu ketika orang ingin bepergian dengan pesawat, harus mendatangi atau menghubungi biro perjalanan. Tetapi kini kamu bisa cukup dengan membuka aplikasi di ponsel kapanpun. Bahkan kamu pun bisa menyeleksinya berdasarkan harga. Lalu masalah tentang ojek. Dulu kalau kita ingin naik ojek, kita harus mendatangi pangkalan ojek. Lalu harga ojek pun bervariasi. Kemudian Gojek pun datang memberikan solusi. Sehingga kamu hanya perlu pesan lewat aplikasi dan menunggu ojek untuk datang menjemput kamu. Selain itu, kamu juga nggak perlu lagi tanya-tanya soal tarifnya. Lalu yang kedua adalah ide bisnis dari tempat lain. Kamu juga bisa cari ide bisnis dari tempat lain loh. Misalnya kayak tahu bulat. Awalnya berkembang di Cianjur dan Sukabumi, lalu muncul di tempat lain. Atau ketika salted egg populer di Singapura, itu di Indonesia mulai banyak restoran yang mulai memanfaatkan inovasi ini pada menu masakannya. Ketika kamu sedang mengunjungi tempat lain, cobalah sambil mengamati kira-kira bisnis apa sih yang cukup menjanjikan di tempat lain, tapi belum ada di tempat kamu. Yang ketiga adalah mengadaptasi bisnis lain. Lihatlah bisnis lain yang memang berhasil dan sudah besar. Layanan dan produk apa aja yang bisa kamu adaptasikan. Lihat juga kebutuhan pasar dan potensi pasarnya. Misalnya seperti yang dilakukan oleh lagi-lagi Gojek, mereka bukan hanya masuk ke dalam dunia transportasi orang atau transportasi manusia, tetapi juga masuk ke dalam industri pengantaran makanan dan barang. Yang keempat, perhatikan tren makro, lalu buat layanan pendukungnya. Kalau kamu memperhatikan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sebagainya, maka kamu tentu tahu layanan yang menjadi pendukungnya seperti cara pembayaran yang bukan cuma mengandalkan transfer bank atau kartu kredit aja. Kamu juga bisa bayar pakai dompet digital seperti GoPay, Dana, Link Aja, atau OVO. Lalu layanan pendukung lainnya seperti distribusi. Ketika kamu pesan barang dari marketplace tersebut, kamu bisa pilih tuh berbagai jasa pengiriman. Yang kelima adalah temukan sesuatu yang baru. Perusahaan besar seperti Apple itu terkenal dengan inovasinya. Mereka telah sukses dengan iPod dan iPad-nya. Lalu Telkom yang dulu masuk pasar internet dengan internet fiber IndiHome-nya. Kemudian Google dengan Google Ads-nya. Kemudian contoh lain adalah TikTok yang mengawinkan marketplace dengan media sosial. Sebuah bisnis pada dasarnya adalah pemecahan masalah. Maka dari semua cara tersebut fokuslah pada pemecah masalah. Dan selalu berpikir apa sih yang bisa diubah. Apakah layanan atau produknya. Serta selalu tanyakan apa yang bisa membunuh bisnis kamu. Oke, sampai di sini pembahasan tentang mencari ide bisnis. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.